Hai, perkenalkan, nama saya Renata Tri Ayu Romarita Damanik dari kelas 11 MIA 6 dari SMA Negeri 1 Sunggal. Nah, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang alat ekskresi pada ginjal. Di sini saya akan mempresentasikan apa hasil PPT saya. Izinkan saya untuk share screen hasil PPT saya tersebut. Nah, pada slide pertama adanya judul saya yaitu alat ekskresi pada ginjal. Nah, di sini sudah melihat adanya gambar bagaimana bentuknya ginjal. Untuk yang slide kedua, slide kedua, untuk yang pertama, sistem ekskresi ginjal terletak di belakang rongga perut, tepatnya di kanan dan di kiri tulang belakang. Kemudian ginjal pula sekilas mirip kacang merah, tapi ukurannya yang jauh lebih besar. Untuk yang ketiga, ukurannya hampir sama dengan kepalan tangan kamu. Kepalan tangan sudah dibayangkan sekitar 10 cm. Sudah dibayangkan bagaimana 10 cm itu, dan memiliki berat kurang lebih dari 100 sampai 175 gram tergantung dari umur dan jenis kelamin pada manusia tersebut. Nah, untuk yang slide kedua, adanya fungsi-fungsi ginjal. Yang pertama adalah menyaring dan membuang limbah. Fungsi ginjal salah satunya adalah membuang racun, kadar garam yang berlebihan, dan urea atau limbah mengandung nitrogen hasil dari metabolisme protein tersebut. Dengan terbentuknya urea tersebut, maka darah akan mengalir terus-menerus pada urea menuju ginjal untuk dibuang. Tanpa adanya organ ini, limbah dan racun akan menumpuk dalam darah kita. Nah, pada yang kedua adalah mengendalikan keseimbangan air. Salah satu fungsi ginjal lainnya adalah mengendalikan dan memantau keseimbangan air dalam tubuh. Melalui organ ini, seluruh jaringan tubuh dipastikan menerima air agar dapat bekerja dengan baik. Ginjal akan bereaksi terhadap perubahan kadar air dalam tubuh. Ginjal akan menahan air, bukan membuang ketika tubuh sedang mengalami dehidrasi. Maka kita dianjurkan untuk rajin meminum air sesuai anjuran dokter, yaitu waktu-waktu yang tepat untuk minum air putih. Yang pertama, minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. Maka setelah bangun tidur kita harus meminum air 1 atau 2 gelas air putih tersebut. Yang kedua adalah minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. Yang ketiga adalah minum 1 gelas ketika merasa lelah. Nah, di sini yang nomor 3 ini sekitar 50 hingga 60% dari berat badan Anda berasal dari air. Kadar air dalam tubuh akan berkurang terus-menerus melalui urin, keringat, dan pernapasan kita. Untuk yang keempat adalah minum lebih banyak sebelum dan setelah olahraga. Maka kita biasanya kan setelah olahraga itu capek dan merasa lelah, maka dianjurkan setelah berolahraga harus meminum air setelah olahraga tersebut. Yang kelima adalah minum air sebelum tidur. Karena minum air sebelum tidur itu membantu tubuh mengisi cairan kembali, cairan yang hilang akibat aktivitas panjang hari. Nah, yang keenam adalah minum lebih banyak ketika sakit. Saat sakit demam, tubuh akan mengeluarkan banyaknya keringat. Maka dari itu,
Penyakit pencernaan dengan gejala muntah-muntah atau bolak-balik BAB, cairan tubuh pun semakin akan yang menghilang. Nah, itu sudah anjuran dari dokter agar kita lebih banyak minum air putih sehingga nanti tubuh kita tidak mengalami dehidrasi. Nah, pada slide keempat yaitu mengatur sel darah merah. Fungsi ginjal lainnya yaitu mampu mengatur sel darah merah dalam tubuh. Pengertian dari oksigen adalah unsur penting dalam peredaran darah. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, maka ginjal akan mengeluarkan hormon eritropoietin. Pengertian dari hormon eritropoietin berfungsi untuk merangsang produksi sel darah merah lebih banyak yang berguna untuk membawa oksigen. Sel darah merah lebih banyak yang berguna untuk membawa oksigen. Jika sel darah merah atau kadar oksigen sudah normal, hormon tersebut akan diberhentikan diproduksi oleh ginjal. Nah, untuk selanjutnya mengatur tekanan darah dan kadar garam. Mengatur tekanan darah dan kadar garam dalam darah juga merupakan fungsi ginjal yang tak kalah penting. Ginjal akan memproduksi enzim renin sebagai prosesnya. Ketika menyaring darah, aliran dan tekanan darah yang stabil dibutuhkan oleh ginjal. Untuk yang slide kelima, adanya bagian-bagian dari ginjal. Yang pertama adalah korteks ginjal. Korteks ginjal adalah bagian paling luar dari ginjal dan dikelilingi oleh kapsul ginjal. Karena dikelilingi lapisan lemak, korteks juga berfungsi untuk melindungi struktur dalam ginjal dari kerusakan. Yang kedua adalah medula ginjal. Medula ini terdiri dari bagian bernama lengkungan Henle dan piramida, yang merupakan struktur kecil yang berisi tubulus dan nefron. Tubulus ini berfungsi untuk mengangkat cairan masuk ke dalam ginjal dan juga urin agar keluar ginjal. Yang selanjutnya adalah velsi ginjal. Velsi adalah bagian terdalam ginjal yang membentuk corong. Velsi ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan berpindahnya dari ginjal menuju kandungan kemih. Oke. Untuk yang slide selanjutnya, adanya gejala-gejala pada fungsi ginjal. Ini beberapa gejala umum yang rentan dialaminya pada ginjal ini, seperti 1. Sering mengalami kelelahan dan kesulitan konsentrasi. Yang kedua adalah mengalami gangguan tidur. Yang ketiga, kulit menjadi lebih kering dan gatal. Yang keempat adalah frekuensi buangan air kecil ini semakin meningkat. Yang kelima, adanya darah pada urin. Yang keenam adalah urin berbusa. Yang ketujuh, pergelangan kaki mengalami pembengkakan. Kedelapan adalah penurunan nafsu makan. Yang kesembilan adalah sering mengalami kram otot. Nah, untuk yang slide selanjutnya yaitu slide ketujuh, adanya penyakit-penyakit pada ginjal. Penyakit ginjal ini yang dibiarkan tanpa penanganan bisa menimbulkan berbagai komplikasinya, antara lain yaitu 1. Anemia. Yang kedua adalah pendarahan dari perut atau usus. Yang ketiga adalah nyeri tulang, sendi, dan otot. Yang keempat adalah kerusakan saraf kaki dan lengan atau neuropati perifer. Yang kelima adalah demensia. Yang keenam adalah penumpukan cairan di sekitar paru-paru atau effusi pleura. Yang ketujuh adalah komplikasi jantung dan pembuluh darah. Yang ke-8 adalah hiperparathyroidisme. Yang ke-8 adalah meningkatkan risiko infeksi. Yang ke-10 adalah kerusakan atau kegagalan hati.
Dan ke-11 adalah malnutrisi. Nah, untuk di sini saya sudah menjelaskan tentang ginjal itu apa, fungsi-fungsi ginjal itu apa, dan bagian-bagian ginjal pada manusia, gejala gangguan fungsi maksudnya gejala gangguan fungsi ginjal, dan yang terakhir adalah penyakit ginjal. Nah, itu saja dari presentasi hasil PowerPoint saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan maaf untuk salah kata penggunaan kata saya. Untuk sekian dari saya, terima kasih.